Perkenalkan, nama saya Saiful Ulum. Saya seorang guru bahasa Inggris dari SMPN Negeri 2 Gunung Mungkal Pati, Jawa Tengah. Untuk isu yang saya angkat dalam kegiatan rancangan aktualisasi ini adalah kurang optimalnya hasil belajar bahasa Inggris siswa. Dengan gagasan penyelesaian isu, optimalisasi hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 8 SMPN 2 Gunung Mungkal dengan menggunakan media Google Meet. Nah, sebagai seorang guru, saya memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam PP nomor 19 tahun 2017 tentang guru, yakni yang pertama merencanakan pembelajaran atau bimbingan, yang kedua melaksanakan pembelajaran atau bimbingan, dan yang ketiga melaksanakan hasil pembelajaran atau bimbingan, yang keempat membimbing dan melatih siswa, serta yang terakhir adalah melaksanakan tugas tambahan yang terkait dengan tugas sebagai seorang guru. Nah, selama saya bertugas di instansi saya menemukan beberapa isu organisasi. Di antaranya yang pertama adalah kurang optimalnya hasil belajar bahasa Inggris siswa selama pembelajaran jarak jauh ini. Dan yang kedua adalah kurangnya penguasaan vocabulary atau kosakata siswa. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya motivasi siswa. Dan yang keempat adalah kurangnya kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, berikut ini beberapa data yang bisa saya sajikan. Yang pertama adalah mengenai tentang capaian hasil belajar siswa optimal, dan yang kedua adalah kurangnya belum optimalnya penguasaan vocabulary siswa, dan yang ketiga adalah kurangnya motivasi siswa sehingga respon mereka saat belajar melalui WA group itu kurang maksimal, dan yang terakhir yang keempat adalah kedisiplinan siswa dalam mengikuti pembelajaran. Masih ada beberapa anak yang tidak begitu aktif. Nah, dari beberapa isu tadi, saya memilih isu yang akan saya angkat dengan menggunakan USG analysis. Nah, dari keempat isu tersebut, ada satu isu yang memiliki skor USG paling tinggi, yakni isu yang pertama, kurang optimalnya hasil belajar bahasa Inggris siswa selama pembelajaran jarak jauh. Kemudian, dari isu yang terpilih tadi, saya menganalisisnya dengan menggunakan Fishbone untuk mengetahui akar masalah penyebabnya. Nah, ada 6 faktor yang saya temukan. Yang pertama dari faktor MEN, yakni kurangnya minat belajar siswa dan kurangnya inovasi guru dalam mengoptimalkan media pembelajaran. Sedangkan dari segi metode pembelajarannya masih kurang variatif karena masih menggunakan WA Group, jadi variasinya kurang maksimal. Dari segi materialnya, sumber belajarnya belum optimal karena menggunakan WA Group masih berbasis pada textbook, dan media yang digunakan juga kurang variatif. Sedangkan dari segi measurement, saat memberikan evaluasi tidak begitu diikuti dengan pemberian feedback yang baik. Dan sedangkan dari segi mesin, beberapa siswa ada yang mengaku kehabisan paket kuota dan internet, sehingga mereka kesulitan untuk mengikutinya. Namun ini nanti ada solusinya. Kemudian berikutnya dari segi environment, memang ketika kita berada di desa, otomatis siswa-siswa kita itu kesulitan untuk mempraktekkan bahasa Inggrisnya mereka karena dalam keseharian mereka itu susah menemukan bahasa Inggris atau untuk mempraktekkan bahasa Inggris. Nah, untuk mencari gagasan kreatif, saya melakukan gap analysis untuk membandingkan kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, dampaknya. Nah, dari beberapa gap ini, ada muncul beberapa gagasan kreatif, ada 6. Seperti ini. Ada 5. Nah, yang muncul adalah optimalisasi hasil belajar bahasa Inggris siswa kelas 8 dengan menggunakan Google Meet, yang pertama. Dan yang kedua dengan menggunakan role play. Dan yang ketiga itu pemberian reward saat pemberian evaluasi. Dan yang keempat itu optimalisasi laboratorium sekolah bagi siswa yang terkendala jaringan internet tadi. Dan yang kelima adalah mengadakan program English Club. Ini untuk yang faktor lingkungannya tadi. Nah, setelah saya analisis dengan menggunakan McNamara, berdasarkan efektivitas, efisiensi, dan juga kemudahannya untuk diaplikasikan dalam kegiatan aktualisasi ini, maka skor tertinggi ada pada gagasan yang nomor 1, yakni optimalisasi hasil belajar bahasa Inggris siswa dengan menggunakan media Google Meet. Nah, dalam melaksanakan kegiatan ini ada beberapa tahapan kegiatan, yakni yang pertama adalah menyusun RPP, kemudian membuat video pembelajaran, menyusun instrumen penilaian, yang keempat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan Google Meet, dan yang kelima adalah melakukan evaluasi dengan menggunakan quizzes.
Dalam kegiatan yang pertama, yakni menyusun RPP, ada beberapa tahapan. Yakni yang pertama adalah menentukan materi sesuai silabus, menyusun RPP, kemudian berkonsultasi dengan sesama guru, dan konsultasi dengan mentor. Outputnya adalah adanya materi sesuai silabus, adanya RPP sesuai dengan silabus, kemudian tersusunnya diskusi konsultasi dengan sesama guru bahasa Inggris, dan yang terakhir adalah RPP yang sudah disetujui. Nah, dalam kegiatan ini juga menerapkan nilai-nilai dasar dan juga peran ASN, antara lain adalah aneka, menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, nasionalismenya adalah musyawarah karena menghargai pendapat saat berkonsultasi, dan seterusnya. Untuk kegiatan yang kedua, dalam pembuatan video pembelajaran, saya melakukan beberapa tahapan. Di antaranya adalah berkonsultasi dengan mentor saat akan membuat media, kemudian membuat video pembelajarannya dengan menggunakan aplikasi perekam layar X-Recorder, kemudian yang terakhir adalah mengunggahnya ke YouTube agar suatu saat mudah untuk diakses. Outputnya adalah aplikasi X-Recorder yang sudah terinstall, kemudian adanya video pembelajaran, dan yang terakhir adalah unggahan video ke YouTube beserta linknya. Dalam kegiatan ini juga menerapkan nilai-nilai dasar ASN dan perannya. Kemudian pada kegiatan yang ketiga, yakni membuat instrumen penilaian, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah membuat instrumen penilaian, kemudian berkonsultasi dengan mentor, dan yang ketiga adalah menginput hasil instrumen tadi ke dalam aplikasi Quizzes. Outputnya ada tiga. Yang pertama adalah instrumen penilaiannya, kemudian instrumen hasil konsultasi tadi yang sudah dibenahi, dan yang terakhir instrumen yang sudah terinput ke dalam aplikasi Quizzes. Dalam langkah ketiga ini, kegiatan ketiga ini juga menerapkan nilai-nilai aneka dan juga peran ASN. Nah, yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan Google Meet. Nah, tahapan dalam pembelajarannya antara lain yang pertama adalah membagikan link ke grup siswa, kemudian memeriksa kehadiran siswa, dan memberikan motivasi belajar siswa agar siswa itu siap untuk belajar. Kemudian melakukan pembelajaran dengan menampilkan video yang sudah dibuat tadi. Dan yang terakhir, memberikan ice breaking agar siswa lebih rileks untuk mengikuti pembelajaran. Outputnya adalah siswa menerima link, join ke Google Meet, terciptanya kesiapan belajar siswa, siswa menerima materi pembelajaran, dan yang terakhir, siswa lebih menikmati atau rileks saat pembelajaran. Kemudian, tahapan yang terakhir yang keempat adalah melakukan evaluasi pembelajaran. Nah, pada tahapan ini saya memilih menggunakan Quizzes. Karena Quizzes lebih menarik bagi anak-anak, lebih variatif warnanya, lebih ada suaranya, dan lain sebagainya. Tahapannya antara lain, membagikan link, kemudian mendownload hasil evaluasi pembelajaran, kemudian menyampaikan hasil evaluasinya kepada siswa, berikut memberikan reward kepada siswa. Outputnya, yang pertama, siswa menerima link dan mengerjakan soal, kemudian yang kedua, terunduhnya hasil evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir, siswa menerima hasil evaluasi dan juga menerima feedback. Dalam kegiatan ini juga menerapkan nilai-nilai aneka dan peran ASN. Nah, kontribusi kegiatan ini terhadap visi dan misi organisasi antara lain mulai dari kegiatan nomor 1 sampai nomor 5 sesuai dengan indikator visi organisasi, yakni unggul dalam bidang akademik, dan mendukung misi sekolah, yakni melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif. Selain itu, sesuai dengan nilai-nilai organisasi, ini juga mengandung nilai organisasi bertanggung jawab dan juga tertib. Nah, dampak identifikasi pemecahan masalah. Bagi saya sendiri seorang guru, kegiatan ini dapat meningkatkan kompetensi saya dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif dan juga meningkatkan kreativitas saya untuk menyelesaikan masalah yang mungkin muncul dalam pembelajaran. Bagi siswa, kegiatan ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa sehingga tujuan pembelajaran nanti dapat tercapai. Bagi unit kerja, kegiatan ini membantu meningkatkan mutu pendidikan sekolah sesuai dengan misi sekolah, yakni unggul dalam bidang akademik. Bagi masyarakat secara umum, kegiatan ini memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, sehingga masyarakat dan wali murid memiliki kemunculan kepercayaan terhadap kepuasan pendidikan yang diberikan oleh sekolah. Nah, dalam melaksanakan kegiatan ini, ada beberapa rancangan kegiatan dan berikut jadwalnya. Yang pertama adalah menyusun RPP, rencananya mulai tanggal 20 sampai 27 Agustus,
Dan yang kedua, membuat video mulai tanggal 28 Agustus sampai 3 September. Dan yang ketiga, membuat instrumen itu mulai tanggal 4 sampai 17 September. Terus yang keempat, pembelajaran dengan menggunakan Google Meet tanggal 18 sampai tanggal 27 September. Dan yang terakhir, evaluasi tanggal 27 September sampai 1 Oktober. Nah, dalam melaksanakan kegiatan ini, ada beberapa kemungkinan kendala yang akan saya hadapi. Antara lain dalam pemilihan materi, media, dan metode yang tepat. Untuk mengantisipasi hal ini, saya akan meminta masukan sesama guru bahasa Inggris dan juga mentor. Kemudian, kendala berikutnya adalah dalam menyajikan materi yang menarik sesuai dengan alokasi waktu. Kita tahu dalam pembelajaran daring ini waktunya sangat terbatas, sehingga ada kesulitan oleh guru untuk menampilkan materi yang padat sesuai dengan tujuan pembelajaran, tetapi sesuai dengan waktu. Untuk mengatasi hal ini, saya akan mencoba membuat video yang sederhana tetapi efektif sesuai tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, menyusun butir soal yang tepat sesuai dengan KD. Nah, untuk mengantisipasi ini saya akan membuat kisi-kisi dan berkonsultasi dengan mentor. Yang keempat, siswa belum familiar dengan Google Meet. Saya akan memberikan tutorial bagi mereka, mengirimkan link video tutorial agar mereka lebih mudah dalam menggunakan Google Meet. Yang terakhir, siswa tidak sungguh-sungguh dalam mengerjakan evaluasi. Ini sangat mungkin terjadi, sehingga saya akan membuat tata tertib dan memberikan reward bagi siswa yang mendapatkan nilai tinggi, agar mereka lebih bersemangat untuk mengerjakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan.